Halo anak-anak, selamat ketemu dengan Bu Lili. Sudah lama kita nggak ketemu ya. Nah, pada masa pandemi COVID-19 ini, kita memang dituntut untuk belajar di rumah. Nah, maka dari itu, Bu Lili juga ingin menyampaikan materi tentang beberapa unsur dalam cerita. Seperti yang sudah Bu Lili sampaikan beberapa waktu yang lalu, bahwa cerita itu terbagi menjadi dua, ya. Bu Lili akan tulis di papan tulis, ya. Cerita fiksi dan juga cerita non fiksi. Siapa yang masih ingat apa itu cerita fiksi, apa itu juga cerita non fiksi? Bu Lili percaya ketika kalian belajar di rumah, kalian sudah mempelajari apa itu yang disebut dengan cerita fiksi, apa juga yang disebut dengan cerita non fiksi. Nah, hari ini kita tidak akan mengulas terlalu banyak tentang cerita non fiksi, karena melalui beberapa latihan yang sudah kalian kerjakan, ternyata kalian sudah bisa membedakan cerita fiksi dan juga cerita non-fiksi. Namun, pada cerita fiksi, ada beberapa unsur yang memang kalian masih belum pahami secara detail. Oleh sebab itu, pada kesempatan ini, mari kita akan bersama-sama kita ulas apa itu cerita fiksi, terutama di dalam unsur-unsurnya. Nah, sebelum kita melihat unsur-unsurnya, Bu Lili hanya sekedar mengingatkan bahwa cerita fiksi itu adalah cerita yang dibuat berdasarkan imajinasi pengarangnya. Nggak usah ditulis supaya kalian nggak bingung, ya. Nah, seperti kita tahu bersama, beberapa waktu yang lalu Bu Lili sudah menjelaskan bahwa cerita fiksi itu berdasarkan imajinasi. Ya, imajinasi itu apa sih? Imajinasi itu adalah khayalan dari pengarang. Nah, dalam cerita fiksi ini ternyata itu ada dua unsur. Nah, kita garis bawahi, kita beri tanda pakai bolpoin merah. Cerita fiksi. Kalau kita ketahui bersama bahwa ada dua unsur, beberapa waktu yang lalu Bu Lili sudah menjelaskan adanya unsur-unsur tersebut. Jadi yang pertama unsurnya adalah unsur intrinsik. Apa itu unsur intrinsik? Unsur intrinsik itu adalah unsur yang terdapat dari dalam cerita itu sendiri. Sedangkan yang kedua itu adalah unsur ekstrinsik. Nah, unsur ekstrinsik itu adalah unsur yang mempengaruhi sebuah cerita itu. Misalnya saja, bagaimana pengarang menyeting membuat cerita tersebut, ya, atau bagaimana latar belakang pengarang memberikan atau membuat cerita-cerita tersebut. Oke. Nah, yang akan Bu Lili bahas secara detail di sini itu adalah adalah unsur intrinsiknya. Seperti yang kita ketahui bersama bahwa cerita fiksi dilihat dari unsur intrinsiknya itu ada beberapa. Yang pertama itu adalah tema. Kita beri tanda tema. Yang kedua, selain tema, itu adalah tokoh. Kemudian yang ketiga, perwatakan. Nah, siapa yang masih ingat perwatakan? Nah, semoga saat
ini ketika Bu Lili menjelaskan unsur yang termasuk dalam unsur intrinsik, kalian terus ingat. Kira-kira masih ada lagi nggak? Siapa yang masih ingat? Kalau kalian masih ingat, itu sebenarnya ada 6. Ya, ada 6 tema, tokoh, kemudian watak, latar, amanah, dan alur. Nah, jangan protes bagi kamu yang tahu persis. Bu Lili kemarin kan Bu Lili menjelaskan ada 8. Betul, ada 8. Itu terpisah dari mana? Terpisah dari latar. Bahwa latar ini kita bagi menjadi 3. Yaitu yang pertama itu adalah latar tempat. Yang kedua itu latar apa? Siapa yang masih ingat? Latar waktu. Kemudian yang ketiga itu adalah latar suasana. Oke, Bu Lili bahas kembali masing-masing unsur intrinsik yang sudah tertulis di papan tulis ini. Kita pahami yang bersama. Yang pertama itu adalah tema. Nggak usah bingung ketika kalian dihadapkan pada sebuah cerita. Contoh saja legenda. Ya, contoh dari cerita fiksi itu adalah legenda, fabel, ya. Termasuk cerita-cerita rakyat itu adalah cerita fiksi. Nah, tadi Bu Lili sudah mengatakan unsur intrinsiknya tema. Tema itu apa sih? Nggak usah bingung, nggak usah takut. Kalian pasti udah bisa. Tema itu adalah apa yang dibicarakan dalam cerita tersebut. Ya, sebagai contoh, ketika kita membaca sebuah cerita, ya, atau Bu Lili sampaikan sedikit. Bu Lili ingin bercerita sedikit saja. Nanti kita bahas apa unsur intrinsik yang ada. Ya, daripada kalian bingung dan tidak bisa memahami, mari kita lihat pada lembaran yang sudah Bu Lili siapkan. Ya, oke, perhatikan ke sini. Ini kita tutup karena ini nggak kita pakai. Semoga bisa terlihat. Semoga nanti bisa terlihat, ya. Semoga nggak terlalu jauh. Nah, kita lihat. Kelihatan nggak? Nggak kelihatan? Oke, kalau nggak kelihatan, baiklah, Bu Lili bacakan, ya. Bu Lili bacakan. Di sebuah gurun yang panas, seorang pengembara berjalan dengan gontai. Ia kelihatan lelah sekali. Ia juga kehausan dan kelaparan. Setelah lama berjalan, ia menemukan sebuah tempat yang cukup teduh untuk beristirahat. Setelah dia beristirahat, ia melihat sebuah pohon yang rindang di kejauhan. Ia senang sekali melihatnya dan berkata, "Andai saja aku punya air untuk minum." Nah, itu anak-anak. Cerita yang Bu Lili sampaikan adalah seperti itu. Mari kita lihat. Ya, cerita yang Bu Lili sampaikan ini kira-kira bercerita tentang apa? Siapa yang tahu? Kalau kalian masih ragu, ini Bu Lili mengatakan bahwa cerita ini mengatakan seorang pengembara. Seorang pengembara yang berjalan cukup jauh, ya, dan ia sudah lelah sekali. Dia sudah sangat-sangat kehausan karena namanya juga dia pergi ke sebuah padang gurun. Di mana padang gurun itu kan nggak ada air, ya kan? Nah, dia berjalan dengan kelelahan, dengan gontai. Namun dia melihat dari kejauhan ada sebuah pohon yang rindang. Dia senang sekali.
Dia senang sekali, kemudian dia beristirahat. Namun sayangnya di situ tidak ada air untuk minum, maka dia berandai-andai. Andai saja aku punya air untuk minum. Begitu. Nah, dari apa yang sudah Bu Lili sampaikan ini, kira-kira temanya apa? Ini berbicara tentang apa? Siapa yang tahu? Apakah ini berbicara tentang pendidikan? Jelas bukan. Apakah ini berbicara tentang budi pekerti? Jelas bukan. Keberanian? Jelas bukan. Nah, tema yang ada di sini adalah ketidakputusasaan, ya, atau temanya adalah seorang pengembara di tengah padang gurun. Nah, itu. Nah, kemudian yang kedua itu adalah tokoh. Tokoh itu sangat jelas karena di sini hanya satu, yaitu tokohnya siapa? Tokohnya adalah seorang pengembara. Nah, bagaimana dengan watak? Kira-kira wataknya bagaimana? Kalau kalian bisa setelah mendengar cerita Bu Lili tadi, wataknya bagaimana? Wataknya di sini terlihat ia kelihatan lelah sekali, ia juga kehausan dan kelaparan. Setelah lama berjalan, ia menemukan sebuah tempat yang cukup teduh. Nah, ketika dia istirahat, ia melihat sebuah pohon yang rindang. Ia senang sekali melihatnya. Wataknya bagaimana? Wataknya itu mau mensyukuri apa yang ia jalani. Ya. Nah, bagaimana dengan latar? Latar tempatnya di mana? Latar tempatnya kita bisa menyimpulkan di sebuah padang gurun. Bagaimana dengan latar waktu? Kira-kira apakah ini terjadi pada siang hari atau pagi hari atau malam hari? Nah, kalau kita cermati bersama, walaupun di padang gurun suasananya panas dan seterusnya, namun di malam hari seseorang itu akan tidak terlalu kehausan. Nah, terlebih tadi di sini juga dikatakan di sebuah gurun yang sangat panas. Dari kejauhan ia melihat pohon yang rindang. Jelas-jelas ini latar waktunya adalah siang hari. Begitu ya? Cermati. Yuk. Jangan terlalu serius, nanti kamu stres. Namun jangan juga terlalu santai. Nah, enak kan pelajaran bahasa Indonesia? Oke, kita lanjutkan. Bagaimana dengan latar suasana? Ingat, suasana itu tidak sama dengan cuaca, ya. Tidak sama dengan cuaca. Beberapa kali temanmu mengerjakan latihan, ketika Bu Lili berikan cerita yang seperti ini, beberapa temanmu hanya menuliskan latar suasananya bagaimana, panas, dingin, bukan itu. Tapi nggak apa-apa, dari latihan-latihan yang ada, Bu Lili bisa simpulkan, oh ternyata bagian unsur intrinsik inilah yang memang harus diperdalam, ya. Nah, suasana ini biasanya menyangkut dengan apa yang kita rasakan. Nah, kira-kira dari cerita ini, suasana hati pengembara ini bagaimana? Senang? Jelas enggak. Walaupun tadi Bu Lili mengatakan dia mensyukuri, tapi dia enggak merasa senang. Apakah ini sedih? Jelas. Ya, jelas sekali orang ini sedih karena setelah berjalan dengan gontai, dengan kelelahan yang amat sangat, dia mencari air enggak dapat, tidak ketemu air, maka dia sedih. Apakah suasana ini menegangkan? Tidak. Suasana ini tidak menegangkan anak-anak. Ya, jadi suasana di sini bisa kita katakan suasananya menyedihkan. Nah, perlu Bu Lili garis bawahi.
ketika Bu Lili menyajikan sebuah soal, sebuah cerita, di mana Bu Lili suruh menguraikan contoh, tulislah unsur intrinsik dari cerita yang disajikan. Kamu boleh menuliskan apa saja unsur-unsurnya, namun itu juga harus diisi. Bukan hanya unsur intrinsiknya saja yang ditulis, tetapi unsur temanya apa, ya, wataknya siapa, kemudian tokohnya bagaimana, ya, latarnya, latar tempat bagaimana, latar suasana bagaimana, latar waktu bagaimana. Nah, itu yang harus kalian tulis. Oke, kita lanjutkan. Yang kelima itu adalah amanat. Amanat itu adalah pesan yang ingin disampaikan pengarang kepada pembaca. Dalam hal ini, cerita yang Bu Lili sajikan ini nggak ada pengarangnya, tidak diketahui, maka cerita ini kita sebut sebagai anonim, ya, anonim, ya, karena nggak tahu pengarangnya siapa. Namun, apakah ini ada amanatnya? Jelas. Setiap cerita fiksi itu pasti ada amanatnya. Jadi bagaimana amanatnya? Nah, kita cermati kembali. Ketika tadi mengatakan di sebuah padang gurun, seorang pengembara dengan gontai, ia lelah sekali berjalan sekian lama, sekian jauh. Ia juga merasa kehausan, kelaparan. Namun, dia tetap berjalan dan akhirnya dia melihat dari kejauhan sebuah pohon rindang. Nah, setelah di sana dia senang sekali, senang ketika melihat pohon. Namun dia mengatakan, aduh, andai saja aku punya air untuk minum. Nah, dari sini kita bisa melihat pesan apa, amanat apa yang ingin disampaikan pengarang. Kalau Bu Lili boleh simpulkan, amanat yang ada di sini itu adalah, ya, pesan yang ingin disampaikan itu adalah supaya kita jangan mudah putus asa. Kok bisa Bu Lili jangan bisa putus asa? Iya, karena ketika pengembara ini berjalan dengan gontai, dengan sangat-sangat kelelahan, maka dia tetap berjalan. Nah, kebetulan Tuhan itu memberi sesuatu yang luar biasa. Dari kejauhan, karena dia nggak putus asa, tampaklah pohon yang rindang. Nah, begitu. Yang terakhir itu adalah alur. Alur itu apa toh? Kalau kita kembali mencermati alur yang sudah beliau disampaikan, itu alur itu adalah jalan cerita. Yuk, kemarin beliau sudah menjelaskan bahwa alur itu juga masih terbagi 3. Yang pertama itu alurnya adalah maju. Yang kedua mundur. Yang ketiga itu adalah campuran. Campuran itu apa? Supaya mudah mengingat-ingat. Kalian pernah nonton TV kan? Maju, mundur, cantik. Tapi bukan itu. Bukan maju mundur cantiknya yang ingin Bu Lili tekankan. Pada alur campuran ini maju dan mundur, atau sebaliknya mundur, maju. Nah, itu yang dimaksud dengan alur campuran. Jadi, barangkali tidak usah menulis alurnya. Oh, terdapat klimaks, terdapat pengenalan, nggak usah. Oh, nggak usah Bu Lili? Oke. Bukan Bu Lili menghilangkan materimu, tidak. Namun, ketika Bu Lili baca-baca dari buku literasi dan seterusnya, itu ternyata alur yang disampaikan di bukumu ini untuk di kelas selanjutnya. Nah, yang paling penting kalian pahami itu adalah maju, mundur, dan campuran. 3 itu dulu. Ya, nanti di kelas 5 jika kalian masih ketemu pelajaran bahasa Indonesia dengan Bu Lili, akan Bu Lili ulas.
adanya klimaks, adanya anti klimaks, dan seterusnya. Tetapi nggak akan Bu Lili sampaikan di sini. Bu Lili hanya ingin yang sederhana. Yang paling penting kalian mengetahui alur ini maju atau mundur atau campuran. Nah, begitu ya. Jadi hanya 3 saja. Oke, kita kembali ke cerita ini. Nah, setelah kita tahu alur yang ingin Bu Lili minta, kira-kira alur dalam cerita ini apa? Yuk. Nah, Bu Lili simpulkan alur ini adalah maju. Kok bisa maju toh Bu Lili? Iya dong. Ya, ketika kita bercerita, kita enggak, oh iya, ini enggak melihat ke belakang lagi, enggak, tetapi terus. Ada seorang pengembara berjalan, sangat kelelahan, sangat kehausan, berjalan dengan gontai, sangat kelaparan. Namun di kejauhan dia sudah melihat pohon yang rindang yang bisa digunakan untuk istirahat. Nah, itu yang dimaksud dengan alurnya maju. Oke, kalau Bu Lili mau memberi contoh nih, alur mundur bagaimana? Kalau alur mundur itu Bu Lili akan bercerita seperti ini. Pada zaman dahulu, hiduplah seorang perempuan bersama anaknya. Ya, seperti itu. Pada zaman dahulu, kita melihat ke belakang. Iya atau tidak? Nah, bagaimana dengan alur campuran? Lili teruskan ceritanya. Pada zaman dahulu, hiduplah seorang perempuan bersama seorang anaknya. Mereka tinggal di tengah hutan. Kesehariannya mereka mencari kayu bakar dan si anak berburu binatang. Ketika mereka sudah mendapatkan bahan-bahan tersebut, mereka pergi ke kota untuk menjual. Si ibu menjual kayu bakar yang didapat dan anak laki-lakinya tersebut menjual hasil buruannya. Setelah mereka menjual hasilnya masing-masing, mereka kemudian membeli beras. Nah, itu. Jadi Bu Lili mengatakan pada zaman dahulu kan mundur. Terus Bu Lili bercerita, oh sesudah itu ternyata mereka begini-begini, akhirnya mereka bisa menghidupi kehidupannya. Nah, itu yang dimaksud dengan alur campuran. Oke? Nah, harapan Bu Lili anak-anak ketika Bu Lili menjelaskan kembali unsur intrinsik di sini, ya, kalian sudah bisa memahami. Oke, Bu Lili ingin mengetahui apakah benar-benar kalian sudah memahami atau belum. Nah, maka kalian sudah paham. Ketika Bu Lili sudah menjelaskan, pasti Bu Lili juga minta pertanggungjawaban kalian. Bagaimana caranya? Bu Lili akan memberi latihan soal. Oke anak-anak, sampai di sini dulu penjelasan Bu Lili. Nanti ketika kalian sudah melihat penjelasan dari Bu Lili ini, jangan lupa kerjakan latihan soalnya. Banyak Bu Lili? Enggak, Bu Lili enggak pernah memberi tugas kamu banyak-banyak. Bu Lili kasihan, Bu Lili sayang pada kamu. 10 soal. Wah, Bu Lili banyak sekali. No. Bu Lili enggak akan memberi banyak-banyak, ya. Bu Lili hanya akan memberi 10 soal saja. Kerjakan. Sesudah kerjakan, tulis tangan dengan bagus. Ingat, karena ini pelajaran bahasa Indonesia, Bu Lili minta tolong pada kamu, pada kalian semua. Tulislah dengan tulisan yang baik, yang rapi, ya, dan juga yang pasti sesuai dengan ejaan yang kita ketahui bersama. Ejaan bahasa Indonesia. Kalau nggak tahu, buka bukumu, buka pedomanmu. Bukunya apa? Puebi, pedoman umum ejaan bahasa Indonesia. Itu harus selalu dipahami. Oke? Nah, anak-anak, ini adalah video pertama yang Bu Lili buat. Nanti selanjutnya Bu Lili akan buat lagi video. Nah, kalau kalian sudah memahami ini, dengan begitu kalian sudah paham dari tema 8.
Oke, sampai jumpa ya. Sampai jumpa untuk video yang akan datang. Oke. Selamat bertemu kembali. Bye.